Aras Hagi ya. Ya. Pinjaman yang pernah dipakai itu Go Pinjam, EasyCash, ada Pundi sama ada kami. Ya. Oke. Dulu kalau aku masih ingat Mas Aras datang ke kita itu pas lagi rame banget kayaknya. Iya, betul. Kan? Pas di belakang itu. Tapi kayaknya lebih banyak dari ini Mas atau ini aja? Itu aja sih. Memang ini aja. Nominalnya masih ingat nggak Mas? Kurang Go lebih Pinjam. Go Pinjam total ya? Apa satu-satu. Kira-kira aja deh. kira-kira aja ya? Kalau Di Go Pinjam berapa? Go Pinjam itu sekitar 3. EasyCash. Terus EasyCash tuh sekitar sama 3 juga. Ada Pundi. Ada Pundi kurang lebih 1.500.000 apa ya itu? 1,5. Ada kaminya. Ada kami itu yang besar. Itu hampir 6. Hampir 6 ya. Hampir 6 apa yang ber-6. Oke. Tapi kalau dibanding teman-teman di grup kayaknya relatif kecil sih Mas ya. Oh benar, Ya, saya kaget itu. Pernah sharing nggak sama teman-teman? Pernah. Sering lah ya pasti. Dengan orang dulu pernah. Bahkan waktu yang pas datang ke sini kan kaget, ada yang sampai ratusan. Waktu itu Ternyata di yang atas dari langit. Surabaya kayaknya. Di atas langit masih ada langit. Nggak gitu juga. Ini kan pinjaman kan. Benar-benar. Itu udah, tapi tingkat stresnya udah wah itu karena belum ngerti ya. Belum paham situasi dan kondisinya tuh. Ya alhamdulillah pergi ke sedulur DB itu bisa dikondisiin. Karena ketakutan saya kan banyak hal tuh. Tapi Mas Aras kan termasuk orang yang apa ya, kalau aku perhatikan kan aktif di grup, sering banget kayak ngasih support ke teman-teman, ngasih semangat gitu ya. Bahkan ya aku makasih juga ke Mas Aras karena kalau misalnya pas aku lagi sibuk, teman-teman lagi sibuk, ada teman-teman yang butuh apa jawaban darurat gitu ya, ada pertanyaan yang butuh jawaban segera, Mas Aras biasanya yang langsung gercep gitu. Memperhatikan Iya Mas ya. Aku merhatiin kok dari grup Jogja 2 kalau nggak salah. Iya betul. Ya kan. Ada berapa grup di sedulur Dewi? Cuma itu doang, satu grup. Dua, Iya. Cukup aktif memang Mas Aras ya buat membantu teman-teman. Makanya kita tertarik buat ngobrol sama Mas Aras ya. Jadi selain misalnya di grup juga bisa memberikan edukasi di konten gitu. Benar. Cuman kalau di konten ini kita mau mengkerucutkan Mas. Kita kerucutkan nanti tentang apa ya yang sering dikhawatirkan juga. Benar. Kalau misalnya pinjaman online menghubungi kantor pekerjaan itu kan paling sering ya. Paling sering saya dengar itu. Oke, sebelum itu deh biar teman-teman juga bisa apa ya paling nggak tahu lah Mas Aras kondisi dalam arti maksudnya pernah terjerat di mana aja itu tadi ya, Go Pinjam, ada Pundi, terus apa lagi tadi? Ada kami sama EasyCash gitu kan. Itu sejak kapan? Terus awalnya berapa sampai akhirnya mencapai titik aduh aku merasa udah yang apa ya nggak mampu gitu. Seperti apa? Itu awalnya itu bulan Agustus itu ya kalau nggak salah ya. 2000 bukan Agustus, itu bulan September kalau nggak salah tuh, September pertengahan 2023. Habis itu saya make itu kan karena iseng juga Mas. Jadi awalnya itu nyoba-nyoba di aplikasi Ada Kami. Pertama Ada Kami berarti sama kayak Mas Tommy berarti ya benar, itu ibaratnya saya nggak percaya kalau bakal dapat limit sebesar itu. Make dan itu memang buat apa namanya nutupin kebutuhan seperti ketika ibu saya butuh kalsium, vitamin, saya kirim karena kan gaji di sini nggak terlalu cukup ya. Mas Tommy berarti sebelum itu di Jogja sebelumnya bekerja ya? Iya bekerja saya. Terus kemudian terjerat di pertama Ada Kami dulu. Ada kebutuhan mendesak. Monggo dilanjutkan. Pakai itu terus nyoba buat nyicil. Terbesitlah di kepala saya tuh untuk beli lubang tutup lubang. Saat itu karena mau nyicil, ini ada tagihan tanggal segini nih. Tapi ngeliat ada iklan waktu itu Mas, dari Instagram muncul iklan EasyCash. Bisa nih dipakai kayaknya buat nutupin ini dulu. Situ totalnya sekitar 8 kalau nggak salah. Coba pakai EasyCash dikasih limit jebret kurang lebih 4 juta. Itu saya ambil 3 juta langsung buat nutupin Ada Kami. Setelahnya buat nutupin si EasyCash ini tiba-tiba dapat SMS atau email dari GoPay karena saya sering pakai Gojek kan. Pakai GoPay, update ke Plus, terus update sampai ke si bank itu ya kalau nggak salah ya. Bang Jago apa saya lupa itu dikasih email bahwa Anda bisa ngambil limit sekian juta.
saya ambil juga itu buat nutupin si isi cash. Nah, akhirnya terjadilah di lubang tutup lubang di situ. Fasenya saya ngalamin. Dimana saya nggak ngerti kalau ternyata saya lakuin salah. Pas saya hitung-hitung, kok totalnya jadi segini. Yang tadinya utang saya cuma sekitar 6, saya hitung totalnya jadi sampai 15 kurang lebih, hampir 18 lah. Itu udah pikirannya kemana-mana mas, karena saya nyantumin kondar, saya nyantumin tempat saya bekerja. Habis itu saya nyantumin alamat real di KTP, domisili tempat saya tinggal sementara ini. Jadi pikiran kayak nanti tiba-tiba ke kos, nanya bapak kos atau pekerjaan telepon perusahaan. Pikiran saya sampai situlah. Bikin saya stres. Saya kira seperti itu. Mas Aras, berarti dalam kurun berapa lama kira-kira Mas Aras sampai ngerasa? Itu kurang lebih saya ngerasain pas sudah jatuh tempo ke kurang lebih 3 bulan ya mas. 3 bulan? 3 bulan. Oke. Mas mungkin boleh agak keras ya suaranya. Oh ya boleh. Biar ini, soalnya lagi hujan. Kurang lebih 3 bulan saya. 3 bulan udah ngerasa kayak aku berat lah ya dengan tanggungan di pinjaman online gitu. Jadi yang bikin saya berat itu sebenarnya adalah pas masuk bulan ketiga itu saya tidak mampu untuk membayar si isi cash. Jadi hari itu tuh kejadiannya baru telat 1 hari, itu langsung telepon ke kondar, kontak darurat. Ke posisi juga saya jawabin WA, karena saya belum kesini ya itu ya posisinya. Terus belum sempat ke Sedulur Dewe. Belum sempat ke. Udah di Jogja. Cuma posisi saya belum tahu ada komunitas atau tempat konsultasi seperti ini. Jadi saya tuh benar-benar ngadapin sendiri dengan posisi ini. Bayangin ini baru sehari saya telat seperti ini bentuknya WA-nya. Bahkan saya jawabin nelpon sampai 25 kali panggilan. Dan itu ke kondar saya. Kondar saya kan kebetulan pasangan saya sendiri sama ibu saya. Stres lah pasangan saya. Ini apa yang kamu bikin begini? Nah, saya nenangin dengan cara ngambil pinjaman tempat lain buat nutupin sisi cash. Buat menenangkan sementara. Yes, betul. Sampai akhirnya saya bertemu tempat ini tuh kan dari Instagram. Ya, sampai situ saya bunak, muncul iklan Sedulur Dewe. Ini beneran nggak ya? Bisa nggak ya? Saya kontak adminnya. Itu pertama kali langsung dijadwalin, kalau nggak salah hari Sabtu. Datang ke sini tuh pertama kali ketemu sama orang-orang seperti Mas semua ini. Terus ketemu saudara-saudara yang sepengalaman lah, senasib lah. Situ saya mulai kayak bangkit lah mas. Oke. Mas Aras kalau sampai pinjaman online yang menghubungi kantor, yang Mas Aras tahu itu dari aplikasi apa aja? Untuk beberapa sih kemungkinan besar ya, yang saya tahu tuh GoPinjam kayaknya. GoPinjam. Selain GoPinjam ada lagi nggak mas? Kayak isi cash sama ada kami sepertinya nggak. Isi cash ada kami nggak? Kalau ada Pundi? Ada Pundi kayaknya ada deh 1 kali. Ada Pundi. Pernah. Oke. Berarti ada Pundi sama GoPay. Dari GoPay. Menurut saya ya. Sekarang Mas Aras keterlambatan paling lama berapa bulan? Kurang lebih 4 atau 5 bulanan lah ya. Berarti sebelum September kali ya? Oke. Yang Mas Aras pakai aplikasi pinjaman online yang tadi dipakai, sempat ada yang mau hubungi kantor juga nggak lewat telepon? Ada, tapi itu yang ngangkat bukan saya, satpam. Itu satpamnya? Langsung dialihkan ke satpam kan, panggilannya itu berisik. Terus diomongin sama satpamnya, kalau ada masalah pribadi seperti ini jangan langsung ke perusahaan, ini bisa kami proses. Oh, berarti dari satpamnya malah justru karena langsung ini, bisa. Dari saya juga udah langsung kondisiin area. Mas, nanti kalau ada yang nyari saya, bilang aja saya nggak ada. Karena saya lagi terjerat begini-begini. Saya sebenarnya ketika pulang dari Sedulur Dewe, saya jujur ke semua pihak. Dari pasangan, keluarga, masalah yang saya hadapin. Jadi gimana caranya saya mendingin dari orang paling dekat saya dulu. Termasuk rekan-rekan kerja saya. Jadi ketika saya ngomongin ini ke rekan kerja, mereka bilang, oh yaudah mas, nanti kalau ada yang nyari, kita cross check dulu. Gitu. Berarti rekan kerja itu termasuk yang Mas Aras komunikasikan bahwa aku punya pinjaman online. Benar. Nanti akan, karena kan tahu nih resiko pinjaman online akan menghubungi pihak pekerjaan
udah antisipasi itu. Udah. Sebelum adanya pihak pinjol menghubungi kantor, Mas Aras memang udah antisipasi. Antisipasi. Gitu. Nah, kalau saran Mas Aras kan nggak semua orang punya keberanian seperti itu, Mas. Ada yang takut misalnya kalau aku ketahuan orang kantor atau bahkan malah jujur ke teman-teman kerja malah takut jadi dikucilkan di tempat kerja. Kalau saran Mas Aras, karena kan memang kalau yang kita sarankan juga teman-teman yang terjerat pinjaman online karena salah satu resikonya juga akan menghubungi tempat pekerjaan. Jadi mau nggak mau memang harus ngobrol gitu loh, paling nggak ke atasan atau ke rekan kerja itu. Saran Mas Aras gimana untuk teman-teman yang Ya kalau dari saya sih lebih kayak gini ya. Justru sebenarnya saya dapat saran itu ketika saya dari sini, Mas. Begitu saya konsultasi dengan Mas Ilham, kan kebetulan konsultan saya Mas Ilham ya. Beliau nenangin saya, terus jelasin, Mas lebih baik jujur sama orang paling dekat dulu. Jadi sebelum saya ke fase jujur sama orang paling dekat tuh banyak dilema sama problem. Ini kalau saya ngomong jujur, apalagi ke pasangan atau ke saudara-saudara saya, mereka akan ngejudge. Tapi saya akhirnya masang badan kayak masa bodoh lah. Karena itu urusan pribadi. Karena balik lagi, alhamdulillahnya ketika saya ngerti soal hukum, saya belajar tentang perlindungan konsumen dulu waktu kuliah ya, walaupun saya DO. Jadi paham, oh ternyata ini tuh bukan hal yang perlu kita takutin atau bikin kita buat kayak diri kita harus malu. Kita minjam ini karena keadaan terdesak. Dan orang lain yang nggak ngerasain pasti bakal ngejudge. Itu pikiran saya. Akhirnya saya beraniin diri untuk jujur. Alhamdulillahnya ketika saya jujur ke rekan kerja saya malah, oh ya wes Mas, kalau gitu tenangin dirimu dulu aja, karena banyak kejadian yang begini lah. Ke orang tua, kok bisa kamu sampai begini, dimarahin dulu. Tapi kan ketika kita tuh ngomong jujur, mereka kan ngasih solusi. Ya wes jadi ulangin deh. Kalau misalnya ada yang datang, bilang aja, aku di Jogja, bilang. Tadi saya di Jogja, kasih alamat saya tinggal, bilang. Yang perlu teman-teman contoh dari Mas Aras itu kan keberanian ngobrol ke teman-teman kantor. Itu kan maksudnya gimana cara Mas Aras itu ngobrolin ke teman-teman kantor? Apa dari teman kantor yang terdekat dulu atau langsung ke orang yang nerima telepon atau langsung ke atasannya gitu. Kalau aku punya pinjol nanti kemungkinan akan menghubungi kantor bla bla bla, itu pertama seperti apa? Pertama ketika pulang dari sini saya kumpulin keberanian, langsung ngobrol ke rekan saya yang paling dekat dulu. Gue ada pinjol nih begini, totalnya segini, kemungkinan dia akan ngubung HP admin terus. Gimana kita ngeresponnya? Ya kita ngatur. Oh ya nanti mereka bakal telepon begini, instalin aplikasinya aja. Habis itu kalau dia nyari saya datang ke sini, bilang aja saya lagi nggak di sini atau udah pindah. Pertama kita nyusun strategi seperti itu, Mas. Nah pas dia udah nyoba penerimaan ke perusahaan, kebetulan angkat satpam itu tahu saya orangnya seperti apa. Dia malah marah-marah sama yang alhamdulillahnya saya punya orang yang kayak gitu di tempat kerja saya ke pihak yang lagi nelpon. Kalau sampai punya urusan pribadi, tagih langsung Mas ke nomor yang bersangkutan. Jangan ke sini. Kalau ini masalah perusahaan, bisa kami tuntut balik. Setelah kejadian itu, nggak ada lagi. Ya itu bagus sih Mas respon satpamnya. Padahal yang Mas Aras pertama komunikasi kan malah bukan dengan satpamnya. Malah bukan. Malah satpamnya yang inisiatif. Cara perusahaan untuk melindungi karyawannya macam-macam gitu ya. Cuman kan yang sebetulnya sering kali kita tekankan kalau misalnya ada untuk kantor sih, terutama untuk kantor, kalau misalnya dihubungi dari pinjol, ada karyawan yang terdampak pinjol, sebenarnya kalau Mas Aras kan juga udah membuktikan ya, kalau dari pihak kantor itu menyatakan kita pihak kantor nggak mau urusan, ya monggo silakan selesaikan secara pribadi, itu kan nggak akan jadi masalah, gitu loh. Maksudnya di kantornya nggak akan jadi karena Anda sebagai orang kantor atau sebagai atasan, sebagai HRD-nya, sebagai bosnya tidak mau menyampaikan, maka kantor Anda akan bermasalah. Kan nggak ada seperti itu. Benar. Nah, yang jadi kekhawatiran orang-orang masyarakat yang terutama yang punya kantor HRD kan dikhawatirkan nanti malah jadi kantornya yang akan bermasalah, padahal kan enggak. Gitu ya. Nah, kita tuh sebagai perusahaan bisa kayak nuntut balik. Jadi sebenarnya yang bikin mereka berhenti adalah ketika kita ngomong, kalau ini urusannya sampai bobor sama perusahaan, kami bisa nuntut balik sampean.
Ya, posisi mereka kan Iya, maksudnya mengganggu perusahaan lain gitu. Benar. Itu kalau dari sisi kantornya, mas sebetulnya yang masih dilema itu adalah dari sisi kitanya sebagai peminjam, gimana cara ngobrolnya ke orang kantor gitu loh. Itu yang jadi dilema. Tapi alhamdulillah saya dapat jalan pokoknya itu mas. Ya, kayak ibaratnya beruntung lah. Ada beruntungnya Mas Aras gitu kan. Nah itu kan dari dari sisi keberanian. Itu pasti ada aspek lain juga Mas Aras. Kayak mungkin kebetulan dekat dengan customer service-nya dan lain-lain gitu. Sama satpamnya dekat. Ya sama ini juga sih. Kebetulan waktu pas bikin tempat kerja itu emang ngedekatin beberapa orang di sana kayak customer service hotel, terus resepsionis LPP-nya. Jadi ya alhamdulillahnya ada jalan di sana. Mereka ngerti aku orangnya seperti apa, dan ketika dapat telepon seperti itu, ini kayaknya orang nggak bener. Kalau Mas Aras dihubungi kantor itu setelah keterlambatan berapa lama Mas? Itu udah 2 bulan apa itu? Setelah 2 bulan. Setelah 2 bulan. Mau jalan 3 bulan itu. Intensitas menghubungi kantor itu sehari bisa berapa kali Mas dari kalau sehari itu mungkin bisa sampai 3 kali. 3 kali. Kalau dia nggak diangkat ya. Kalau dia diangkat dia sekali aja. Kalau diangkat dan sekali. Dan dijawab yang kayak tadi ya. Maksudnya silakan selesaikan secara pribadi gitu. Aplikasi apa Mas yang paling gencar kalau yang dari Mas Aras pakai? Kalau menurut saya itu kayaknya ada Pundi deh. Kemungkinan ya. Soalnya saya pakai ada Kami dan EasyCash, belum ada yang kayak gitu. Nggak ada yang sampai menghubungi kantor. Belum ada. Dan Mas Aras memang kalau nyantumin itu nomor kantor asli. Nomor kantor asli, tempat kerja, alamat tempat kerja. Nah itu kebetulan kan sebenarnya yang bikin saya takut adalah kebodohan saya masukin semua informasi secara real. Iya karena kan memang diminta seperti itu pasti awal kan. Oke, kalau kalau yang Mas Tommy, satu grup juga ya sama Mas Tommy yang tadi benar. Itu juga kita bahas tentang masalah menghubungi kantor. Itu mereka kalau di Mas Tommy si pihak pinjolnya itu tidak menyebutkan aplikasinya. Tidak menyebutkan aplikasinya, tidak menyebutkan nominalnya, nggak menyebutkan juga keperluannya, kayak misalnya saya mau bicara sama Tommy punya tunggakan dan lain sebagainya. Nah kalau yang terjadi di Mas Aras, baik di aplikasi Ada Pundi atau yang lainnya itu menyebutkan nama aplikasi, nominal dan lain-lain atau enggak? Enggak, lebih kayak nominal doang. Karena nominal 1,5 itu cuma dia doang. Cuma si Ada Pundi itu. Ada Pundi gitu. Berarti kan udah langsung tahu itu Ada Pundi gitu ya. Karena dia nyebutin nominalnya tuh kalau dia nyebutin yang 3 atau 4 saya bingung ini yang mana ya, ada Kami atau EasyCash gitu. Tapi intinya nggak nyebutin nama aplikasi. Nggak nyebutin. Memang ya itu beratnya Mas. Kita harus memberanikan diri untuk jujur ke teman-teman kantor. Yes. Tapi itu adalah bagian resiko ya. Maksudnya itu resiko. Kita kan pernah melakukan kesalahan pinjaman online. Maksudnya Ya mungkin langkah yang kalau dibilang salah juga enggak. Tapi maksudnya kita melakukan sesuatu yang tentunya ada resikonya. Salah satunya menghubungi ke nomor perusahaan dan itu harus kita hadapi dengan kita harus berani ngobrol ke orang-orang kantor selain ke keluarga kalau kontak darurat ya. Nah kita harus memberanikan diri untuk karena kasus saya nyantuminnya secara real ya, mau nggak mau ya harus berani saya ngambil resiko ya. Terserah nanti dampaknya, impactnya kalau saya dipecat ya udah. Nah itu udah pasrah. Ya daripada maksudnya kita kalau nggak ngomong terus terjadi hal yang lebih malah orang mikirnya ini nih bikin malu perusahaan nih begini ya, lebih baik saya jujur di awal. Orang yang sering diteror, yang sering diancam itu malah justru orang yang sering menunjukkan ketakutan. Iya benar. Tapi kalau orang yang kayak mungkin pernah diskusi sama Mas Aras, dia orangnya udah luweh itu bodo amat gitu kan, itu malah jarang, iya kan? Biasanya jarang. Tapi kalau orang yang sering ngeluh, sering dikit-dikit dikasih gertakan ini ngeluh, pasti mereka malah yang sering dapat ini gitu. Iya sering dapat WA. Bahkan saya tuh sampai ngomposisiin diri ketika saya bertemu FC ya, padahal saya nggak pernah ketemu FC sama sekali. Bahkan waktu pas kejadian saya tuh FC, mungkin bukan FC sih,
caranya mereka buat penagihan yang unik ya, datang ke kafe ngobrol, nanya nama saya tapi pas lihat CCTV ini bukan orang, ini nggak pernah saya kenal, siapa mereka ini. Itu sudah kayak buat saya kayak mikir apa mereka FC, tapi bukan sih, karena cuma sekali, 2 kali, 3 kali, habis itu sudah nggak pernah lagi muncul. Nah, kadang ada orang yang curhat ke saya, mas saya mau datangin FC ini mas, gimana mas saya responnya? Saya harus posisikan diri seperti itu, jadi kayak ya udah mbak, tinggal ngomong aja, jangan pernah janjiin, nanyain sertifikasinya penagihan, karena itu kepentingan mbak sebagai konsumen. Udah, tak jelasin aja kayak gitu. Karena saya nggak pernah ketemu FC sama sekali. Cuman kan apa ya, dari ya kurang lebih sebenarnya hampir sama ya. Tinggal attitude-nya kita gimana gitu kan. Bener. Yang jelas ya itu tadi, jangan menjanjikan apa tanggal dan lain-lain gitu. Nah, tips Mas Aras ya, yang seberani itu bisa ngobrol ke orang kantor, tapi malah justru dari keberanian itu ya akhirnya malah jadi membuat DC itu tidak terus-menerus Ya. teror ke kantor. Oke. Monggo. Kalau tips dari saya tuh intinya beraniin diri, jujur sama rekan-rekan atau atasan. Jadi segera bangun benteng itu dari kalian, dari diri kita sendiri. Kalau kalian nggak bangun itu dari diri kalian, otomatis orang lain nanti akan kena. Dari DC-nya mikir kalau kita udah jelek. Oh ini orang lari nih dari perusahaan ini. Tapi kalau kita udah ngomong, gue ada utang sekian. Mohon maaf sebelumnya nggak ada niat buat ini karena saya nyantumin data real. Saya cuma takut nanti bakal seperti ini. Jelasin aja ke rekan-rekan. Kalau memang mereka nggak bisa ngertiin, ya udah itu urusan mereka. Karena saya punya prinsip seperti itu. Balik lagi ke orang-orangnya beda-beda mas ya. Kalau saya jelasin kayak gitu, alhamdulillah rekan saya, oh ya udah Mas Aras. Kalau gitu kita nanti buat nutupinnya dengan cara ya kasih tahu baik-baik, atau ketika mereka datang Silakan menghubungi silakan langsung ke Mas Aras, ini kan urusan pribadi ya, seperti itu ya. Intinya sih dari saran saya, beraniin diri, mau jujur sama orang paling dekat sama kita, itu kunci utama dah, dimulai dari yang paling paling dekat dengan kita. Karena jujur aja, ketika saya jujur sama keluarga, saya dapat kekuatan. Kalau saya nggak jujur sama ibu bapak saya nggak berani kayak gini. Karena teman saya mungkin ya udah bakal ngejauhin saya lah, tapi nggak mungkin orang tua saya sama adik saya. Itu intinya seperti itu. Dan perlu ditekankan juga, maksudnya kalau pinjol sampai menghubungi kantor itu hanya sebatas menghubungi aja. Nah, Jadi nggak perlu takut nanti kantor akan jadi jelek, akan diapa-apain, akan jadi apa ya namanya, nanti berdampak seperti apa, itu enggak. Itu hanya sebatas menghubungi. Sebatas ya pikiran kita aja. Iya. Terima kasih banget Mas Aras ya. Oke. Besok next kita bakalan